Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tad'alu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wa ba'du, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kita haturkan pada Allah Ta'ala yang masih memberi kesempatan kita hidup, dan ini harganya amat sangat mahal, supaya kita meyakini dengan nasihat, karena benarnya nasihat dan apa yang akan terjadi belum bisa dicek, maka kita cukupkan dengan nasihat. Apa itu? Bahwa waktu itu sangat penting. Itu setiap orang akan betul-betul bisa merasakan ketika dia mati. Makanya kita percaya saja dengan nasihat, tidak usah membuktikan seperti apa rasanya pentingnya waktu. Kenapa? Akan betul-betul terasa penting ketika orang itu sudah mati. Kalau kita tuh pengen ngecek dewi, berarti mati duluan, ngoten nggih. Kersa nggih, mati dhisik tak ceki ngoten nggih. Baru tak mulih yang dunyon neh. Orang yang sudah mati dari kalangan orang yang nggak punya bekal, mereka mengatakan Rabbirji'un, ya Allah pulangkan saya ke dunia. Bukan untuk menikmati kesuksesannya, bukan, entah itu mungkin pernikahannya, mungkin gajinya, mungkin rumahnya, mungkin jabatannya, mungkin apalah macam-macam yang jadi kemungkinan. Bukan itu yang hendak mereka raih. Tetapi untuk apa? Untuk beramal soleh. La'alli a'malu sholihan fi ma taraktu. Saya memastikan akan beramal soleh yang pernah saya tinggalkan. Jadi pulang itu untuk beramal soleh. Biasanya kita tasih gesang ngeten iki badhe ngamal soleh enteng napa rasa-rasen. Jamaah rapate, salat rapate, sedekah rapate, zikir ngoten nggih. Ya kita bisa rasakan, sepertinya waktu yang ada kok mungkin merasa kurang tertarik. Dan itu nanti akan betul-betul tertarik, terasa pentingnya waktu ketika dia itu sudah mati. Nah, bagaimana kita menyelesaikan seperti itu? Kita membuktikan betul-betul butuh lek mati, sementara kita tidak mungkin. Sementara beritu pasti. Maka caranya adalah setelah mengetahui, setelah memahami, minta pada Allah, ya Allah berilah saya ilmu yang bermanfaat, tauku membuahkan faham yang tertarik, bukan sebatas belajar dan paham, gak cukup, tetapi ada rasa tertarik, ada rasa yakin, sekaligus kita
berapapun jumlah puluhan tahun hidup yang kita jalani itu sebenarnya sangat sebentar, karena kita akan disambut oleh kematian. Tuwa ning wonten ngarepe mati niku panggah dawa napa akhiripun ndek malian. Akhirnya itu pendek. Kenapa? Di depanmu itu kematian. Walaupun kamu nggak mau mati, ya Allah menyebutkan kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka dia pasti mengajarkan. Walau kuntum fi burujin musayyadah, itu di ayat yang lain. Walaupun kamu berada pada benteng yang kokoh, pengawal yang luar biasa, tetap kejemput kematian. Allah juga mengatakan dzalika ma kunta minhu tahid, itulah kematian yang darinya kamu lari. Nah, makanya karena sepanjang apapun dari umur yang ada, karena di depannya itu mati, maka itu namanya adalah pendek. Maka mumpung belum mati, maka manfaatkan. Kenapa? Waktu itu adalah nikmat yang luar biasa pentingnya. Makanya supaya kita banyak ingat kematian, biar enggak berpanjang angan mengikuti hawa nafsu, dan itu penyakit yang paling bahaya. Kenapa penyakit paling bahaya? Tulul amal, berpanjang angan-angan, wattibaul hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Sementara panjangnya angan-angan seolah tidak ada batasnya. Hawa nafsu gak entek. Sementara dunia tidak akan pernah bisa memuaskan. Kenapa? Di depanmu kematian. Sementara kematian itu akan merampas semua kelezatan. Yang kita juga dipeseni aksiru dzikra hazimiladat, perbanyak olehmu mengingat sesuatu yang bisa merampas kelezatan. Apa yang bisa merampas kelezatan? Kematian. Makanya kita mumpung masih hidup, kita gunakan sebaik mungkin. Itu nikmat yang sangat besar waktu ini. Ditambah kita sehat, ditambah kita aman, ditambah kita berada di bulan haram, kita berada di 10 hari awal bulan Dzul Hijjah, amal soleh paling dicintai oleh Allah Ta'ala setelah yang wajib, setelah mati syahid. Makanya sambut dengan sebaik-baiknya, dengan berbagai macam amal. Mau puasa, memperbanyak zikir, takbir, sedekah, siapkan binatang disembelih di waktu penyembelihannya, siapkan semuanya. Lebih penting tobat istighfar kita semuanya. Saudara-saudara kita yang sempat melaksanakan ibadah haji tahun ini, yang haji ada berapa yang tercatat tahun ini? Setelah dicabut pembatasan, orang berduyun-duyun lebih melimpah, sampai berapa? Ada 2,5 juta. Bahkan banyak juga dari Indonesia yang dapat undangan, berarti mendapatkan visa gratis. Wah, penak ngono ki, rasah nyipake dhuwit karek budal ae sok kaji. Lah kok cepak-cepak kapan budale? Jawabnya ada yang lebih mudah daripada itu semuanya, asalkan kita punya bekal. Walaupun bisa kaji, tapi kalau bekal itu tidak punya, nggak bisa mendapatkan manfaat. Walaupun betul-betul kenyataan badannya bisa kaji, tapi kalau bekal itu tidak punya, dia tidak bisa mendapatkan manfaat. Apabila punya dan bisa, sempurna. Apabila punya dan belum bisa, disusulkan. Apa bekal itu? Jawab, niat. Sebagaimana sering kita sampaikan, ngibadah niku sing paling abot nopo? Niat. Yang paling berat itu adalah niat. Bukan praktek pelaksanaan, tapi niat.
Karena nggak mungkin bisa praktek tanpa niat. Walaupun bisa praktek tidak ada niat, nggak ada gunanya. Karena innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu dikaitkan dengan niat. Kalau gitu niat itu apa? Qasdul qalbi lirtikabi syai'. Hati punya maksud untuk melaksanakan sesuatu. Ati duwe karep arepe tandang. Walaupun ada pekerjaan tapi nggak duwe karep, tandang mboten. Ya nggak tandang, nggak duwe karep. Makanya yang paling utama itu niat. Yaitu kemauan hati untuk melaksanakan sesuatu. Kapan orang itu dikatakan punya niat? Satu, hidup. Kenapa mati gak iso niat? Dua, melek. Orang tidur gak bisa niat. Tiga, sadar. Orang pingsan gak bisa niat. Yang keempat, punya kemauan. Kalau nggak punya kemauan, nggak punya niat. Lalu bismillah tandang. Itu baru namanya sudah pekerjaan. Lalu bagaimana supaya pada diri kita itu ada niat? Ini perkara yang harus selalu kita siapkan. Ya nanti kenyataannya iso tandang apa gak iso tandang itu relatif. Perkara yang gampang. Yang penting itu adalah niat dulu. Nah begitu. Gimana cara supaya pada diri kita itu ada niat? Masih ingat? Ini sudah sering saya sampaikan. Apa itu? Satu, pahami petunjuk Allah. Entah itu yang tertuang di Quran 30 juz, tertuang pada sunnah-sunnah Nabi SAW dengan hadis-hadisnya jumlahnya jutaan. Pelajari dikit demi sedikit, lama-lama juga akan banyak. Atau ilmu yang jadi petunjuk itu yang dipahami, diamalkan para sahabat. Itu langkah pertama, pahami petunjuk Allah dulu. Pelajari sampai paham. Bila sudah belajar dan paham, minta pada Allah supaya ada rasa suka. Ya Allah, bikin saya suka padanya. Habib liyal iman wa zayyinhu fi qalbi. Ya Allah, hiaskan kepada saya suka kepada iman, suka kepada amal. Bikin saya suka kepada iman, suka kepada amal. Iman itu amal. Ya telah dibangun di atas keyakinan. Wa zayyinhu, dan hiaskan indah. Bila sudah paham, butuh, seneng, terhias indah, wah itu nanti kemauannya rakana timpet. Bila kemauan tidak bisa dimpot, itu nanti semangatnya luar biasa. Nah begitu, semangatnya luar biasa. Itu kita minta pada Allah. Bikin saya rasa suka pada iman, pada amal, dan hiaskan indah. Ketika butuhnya luar biasa, nanti semangatnya luar biasa. Nah, nanti apabila sudah ada rasa suka, terhias indah, powingin, maka dia akan berusaha untuk mewujudkan. Ya Allah, saya pingin. Bila sudah pingin seperti itu, kemudian dia melangkah, entah itu ucapan lisan atau langkah kaki. Setelah itu mati, maka apa yang ia harapkan itu sudah tercapai. Misalnya fadilah haji, napa fadilahipun haji? Al-hajju al-mabrur laisalahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Sementara surga itu untuk orang yang soleh, yang kenikmatan surga nggak bisa dihitung, saking gede nih. Yang Allah firmankan pada hadis qudsi, a'datu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wala udun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Saya sediakan untuk hambaku yang soleh kenikmatan surga yang mata belum memandang, telinga belum mendengar, orang menggambarkan rong giduk, mengimajinasi seperti apa, belum bisa menjangkau. Itu hajinya mabrur, balasan yang pantas begitu.
Nah, ketika orang itu sudah amat sangat suka lalu berusaha kemudian tidak bisa, maka dia akan disusulkan. Kemudian juga ada amalan sehari-hari itu fadilahnya seperti fadilah haji yang itu terjangkau oleh siapapun. Kira-kira fadilah pahala haji ingkang tersedia wonten kesempatan sakmenika napa? Kangge tiyang sing dereng budal haji sakmenika wonten detik menika wonten majelis niki napa? Menuju ke masjid untuk belajar atau mengajar. Kita tindak masjid mboten? Niki wae tindak mriki napa niatanipun? Salintunipun salat berjamaah napa? Belajar, mengajar, itu niatannya. Maka dia mendapatkan nilai seperti haji tamma hajjatuhu, sempurna. Loh, gede mboten? Makanya walaupun akhirnya kita detik ini belum bisa kaji, mau kaji bisa kapan? Tidak tahu. Saat mereka pun yuswa swida daftar budal 30 tahun melih 90 tasik gesang mau pembuatan kira-kira. Apa ya haji sing saiki bayar budal ya 350 juta. Dari cepak-cepak sedina lek mancing 35.000, kapan nyepak 350 juta? Tetapi ada fadilah instan. Makanya walaupun kita belum bisa haji karena belum mampu, bukan nggak punya niat tapi belum mampu, maka ada perbuatan-perbuatan senilai haji. Apa? Di antaranya datang ke masjid untuk belajar atau mengajar. Dan masing-masing dari kita punya kesempatan ini. Itu sewaktu-waktu. Loh, luar biasa kan fadilahnya. Termasuk setiap pagi kita juga bisa setelah subuhan jamaah di masjid, di rumah gak ada kesibukan atau kesibukan bisa diatur, bisa dikelola, bisa didum waktu nih, di manage dengan baik. Dia memperbanyak zikir, dijaga tidak batal sambil baca Quran atau zikir pagi atau memperbanyak doa sampai matahari terbit sempurna. Lalu sholat sebanyak 2 rakaat, itu pun juga nilai pahalanya seperti haji umrah sempurna dan sempurna. Makanya kita berdoa dan saling mendoakan, walaupun kita kali ini belum sempat haji, semoga pahala haji tidak terhalang untuk kita. Saudara-saudara kita yang haji, semoga hajinya lancar, mabrur. Selain kita berbuat, kita mendoakan, kita juga akan didoakan oleh malaikat. Amin walaka bimislin. Semoga Allah ngijabai dan kamu mendapatkan yang semisal. Selagi kita punya pemikiran seperti itu, walaupun kita belum haji, apabila nanti sama-sama sebagai penduduk surga, seolah nanti adalah sama ketemu yang haji maupun yang belum haji. Kenapa? Karena peluang pahala haji itu sangat banyak. Makanya kita tidak usah keronto-ronto. Kenapa? Kita kok belum bisa melaksanakan ibadah haji. Ini mukadimah yang butuh kita sampaikan. Sekarang kita masuk mempelajari tema panjang, ucapan-ucapan ringan, perbuatan-perbuatan ringan. Dalil datang menjelaskan kesohihan menjadi jaminan mendapatkan pahala yang amat sangat besar. Apa yang kita kaji kali ini? Kita masuk pada nomor yang ke-93, yaitu man kadhuma ghaidun, orang yang mengendalikan marah. Kita baca. Man kadhuma ghaidun, sapa sing ngempet emosi. Wa huwa yastati'u ayyun fidahu, di mana dia mampu menyalurkannya. Pada kondisi mampu dia ngerim sehingga tidak dilampiaskan.
sehingga pihak yang dia marah kepadanya dia tidak mendapatkan resiko, bahkan mendapatkan maaf kepada wong sing mampu ngerim marahnya. Fadilahnya apa? Da'ahu lahu, Allah akan memanggil dia. Allah memanggil langsung, tidak dilewatkan. Karena da'a itu fi'il, Allahu sebagai fa'il, nggak ada berita diwakilkan. Walaupun Allah punya hak mewakilkan. Allah akan memanggil dia yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat, ala ru'usil khalaik, di hadapan para makhluk. Istimewa buatan? Istimewa. Disebut namanya di depan para makhluk yang mulia. Oh, keutamaan, kemuliaan. Wahai fulan, orang yang bisa mengendalikan emosinya, kalian saya panggil. Senada dengan itu maknanya. Hatta sampai yukhayyirahu, Allah memberi kesempatan dia untuk memilih min ayil khursa'a, dari pendamping hidupnya yang ia inginkan. Kalau dia telah bekerja sama dengan istrinya di dunia, otomatis dia yang terpilih pertama. Apabila dia mendapatkan tambahan, nanti akan ada bidadari yang dipimpin oleh istrinya. Di sana tidak ada kecemburuan. Yang ada adalah berada pada puncak bahagia, entah laki-laki maupun perempuannya. Karena kondisi di surga nggak sama dengan kondisi di dunia. Kalau si perempuannya itu yang bisa menahan marah, maka silahkan saja dia memilih dengan siapa dia hendak bersanding. Karena semua orang yang ada di surga itu adalah walahum fiha ma yashtahun. Mereka mendapatkan apa yang menjadi selera, dan tidak ada cita-cita gagal. Kita sami lek nek donya sering gadah cita-cita gagal mboten. Napa cita-cita gagal hari ini? Roh khutbah wukuf Arafah, waduh, bano roh mek videone tok, aku kok enggak nek kono, enggak nek masjid Namiroh. Roh orang berbondong-bondong wukuf di Arafah, aku pengin bano nek ngomah, aku bano orang wukuf. Mungkin kalau hari ini kita melihat live siaran langsung khutbah di Namiroh, di masjid pinggiran Arafah, yang tadi sudah disampaikan ketika selesai berkumandang adzan, setelah itu dikomati zuhur 2, dikomati asar 2, setelah itu berbondong-bondong untuk wukuf ke Arafah. Itu puncak haji. Di sana yang paling utama itu doa, dan itu sangat mustajab, sangat mustajab. Sampai Nabi SAW itu berpesan kepada seorang sahabat, Umar atau siapa, ketika berangkat haji, kurang lebih dipesankan, perserikatkan namamu di tengah-tengah doa mustajabmu. Lek awakmu wayah ndonga, aku cangkingen, ngoten maknane niku. Kenapa? Karena mustajabnya doa di kala itu. Kalau kita itu krungu ceritanya puwingin seolah bisa berangkat, bano jeneng ngomah. Ini contoh cita-cita yang belum terlaksana. Nah, di dunia yang kayak begitu jumlahnya banyak. Tetapi bila sudah ada di surga, nggak ada cita-cita yang gagal. Karena Allah telah memberikan jaminan mereka mendapatkan apa yang jadi selera. Walahum fiha ma yashtahun. Makanya kalau kita di dunia banyak cita-cita belum terpenuhi, jadikan tabungan. Tak sabarane moga-moga dadi tabungan, sok nek kono bakal diparing nih. Sebab kepada orang yang punya cita-cita lalu dihabis-habiskan, tidak menyiapkan sisa di akhirat, nanti celaka. Ya Allah firmankan, adhabtum thayyibatikum wastamta'tum biha. Wis tok entek-entek nih nikmat baik yang ku berikan, sebatas kamu gunakan untuk seneng-seneng.
Fal yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi wa bima kuntum tafsukun. Hari ini kamu dibalas dengan siksa yang menghinakan. Kamu sombong, nggak peduli kepada hukum Allah, nggak peduli nasihat disampaikan, dan kamu fasik, meninggalkan ketaatan, diganti dengan kemaksiatan. Itu orang yang cita-citane kelakon dintek-entek ini nggak punya tabungan, loh bahaya kan. Makanya kalau kita punya cita-cita belum kelakon, jadikan tabungan. Di balik itu memang dunia tidak ada yang pernah bisa memuaskan. Kenapa? Pasti akan disapih dan itu jumlahnya sedikit. Orang itu kegedean karep tetapi kenyataan nggak seperti itu. Tiang sing badhe buka seolah apa dintekne kabeh. Donge ngembe sak gelas, jajane 2 potong, tasih enak napa pun biasa-biasa mawon. Biasa mawon, wis wareg gak enak, rasa enak. Itulah dunia. Tapi kalau di surga gak ada begitu. Pelayannya 10.000 membawa 10.000 macam makanan. Dintekne nggih mboten kewareken. Gak ada kencing, gak ada berak, gak ada perut membesar. Napa basa Jawane? Buncit, kewareken, kemplekaren ngoten nggih. Nganti wedhus wetenge miring, nate nggih ngene wedhus saking suwenenge mangan wetenge nganti miring. Bek. Di sana itu ndak ada. Dan ndak ada penyakit, nggak ada masur, nggak ada watuk, nggak enak keselak. Nah, makanya kalau kita punya cita-cita belum kelakon, anggap saja itu sebuah tabungan dan besarkan cita-cita. Sehingga tabungan kita nanti akan semakin besar. Berikutnya faidah hadis yang telah kita baca tadi. Pertama, manusia tidak bisa dipisah dari sifat marah. Ini pelajaran pertama. Manusia tidak bisa dipisah dari sifat marah. Ini yang pertama. Kita ngicali nesu saged apa mboten? Mboten saged. Ngilangi nesu padha kalau ngilangi nyawa lho nggih. Randu nesu berarti jenenge mati. Enggak bisa. Ngilangi nesu itu sama saja menghilangkan panasnya api. Api bisa dihilangkan panasnya? Enggak bisa. Maka di sini berkaitan masalah marah itu bukan dibuang marah. Makanya pelajaran pertama kita ambil, manusia tidak bisa dipisah dari bawaan punya sifat marah. Nomor 2, arti marah. Rasa tidak suka ketika haknya diganggu dan pengen membelanya. Itu makna marah. Rasa tidak suka ketika haknya diganggu dan pengen membelanya. Kita kagungan hak mboten. Hak nyenyaknya tidur, hak bersihnya baju, hak sehatnya badan, hak harta yang kita usahakan. Punya kan hak-hak seperti itu? Punya. Kalau hak-hak kita seperti itu diganggu, demen apa mboten? Punya hak nyenyaknya tidur diganggu, anyel mboten? Marah. Punya hak kebersihan, begitu sudah dibersihkan dilumuri kotoran, oh marah. Itu makna marah. Rasa tidak suka ketika haknya diganggu dan ingin membelanya. Itu tadi pelajaran nomor 2. Pelajaran nomor 3, marah itu modal dasar. Selagi bisa mengarahkan, nanti bisa berpahala. Dan nomor 3, marah itu modal dasar. Selagi bisa mengarahkan, nanti akan berpahala.
marah, nesu, emosi, itu modal dasar. Selagi bisa mengarahkan, nanti bisa berpahala. Artinya kita diberi kesempatan cari pahala dengan adanya rasa marah. Gimana? Yaitu marah karena Allah dan cinta karena Allah. Itu cara pertama. Marah karena Allah dan cinta karena Allah. Ini cara pertama agar marah kita berpahala. Lalu bagaimana marah karena Allah? Yaitu ketika hukum Allah dirusak, dia punya rasa tidak suka lalu menghentikannya. Ketika hukum Allah dirusak, dia tidak suka dan dia menghentikannya. Fulan, takwalah kepada Allah. Kamu menodai hukum Allah. Sebelum kamu tertimpa murka Allah, mandeko tobato. Rasa tidak sukanya ketika hukum syariat Allah itu dirusak, dia menasihati, berhentilah, tobatlah, takwalah. Nah begitu, itu nanti marahnya akan berpahala. Dan itu cara untuk menyempurnakan iman. Yang kedua, berusaha untuk memberi maaf dan minta ganti kepada Allah. Itu nomor dua, berusaha memberi maaf dan minta ganti kepada Allah. Ya Allah, hakku dirusak, berilah ganti. Karena ganti yang kau berikan besar, maka saya tidak minta tambah ganti kepada orang tadi. Nah begitu. Jadi kalau kita marah, hak kita diganggu, mintalah ganti kepada Allah. Ya Allah, saya punya hak diganggu orang, maka berilah saya ganti yang lebih besar. Makanya saya tidak minta ganti kepada dia, dia saya maafkan. Nanti apabila kita mendapatkan ganti sing luwih gede, misalnya begini, kita duwe 1.000 dirampas wong, begitu mau diuyak terus didang-dangi, rasa tak uyak, awakmu tak ganteni 1 juta. Nguyak napa-napa 1 juta mawon. Kita gak ada hak 1.000 dirampas wong. Niku satu-satunya uang. Begitu mau diuyak didang-dangi wong, gak usah tak uyak, saya tak ganteni 1 juta. Kira-kira repot nampa napa ndadak nguyak? Kita nanti apabila bisa begitu, nanti kita bisa memberi maaf. Nah begitu, kita bisa memberi maaf. Makanya ketika kita punya hak diganggu, mintalah pada Allah. Ya Allah, saya punya hak, saya tidak menodai, saya tidak merusak, tapi saya dizalimi. Dan doa orang yang dizalimi itu mustajab. Ya Allah, saya minta ganti yang lebih gede. Engkau menjanjikan satu kebaikan kali 10. Duit saya 1.000 dirampas uang, beri saya kelipatan yang kau janjikan. Nah begitu. Ternyata dengan ganti yang gede seperti itu, dia akan sibuk menerima gantinya dan tidak menuntut kepada dia. Berarti kalau gitu memaafkan. Nah supaya kita bisa mengendalikan, mengekang ngeri marah, ya begitu caranya. Makanya iman pada Allah itu penting, iman pada dalil itu penting, iman pada hari akhir itu penting. Sebab kalau kita nggak punya iman kepada Allah, kepada dalil, kepada yang gaib, kepada hari akhir, itu nanti hanya sebatas akal, dirampas, males. Tapi kalau kita memiliki wawasan luas, kita nanti akan bisa. Nah begitu caranya. Apalagi yang disebutkan pada hadis di atas, itu selain dia berada di surga, mendapatkan nikmat yang tiada tara, untuk pendamping hidupnya silahkan milih mana yang kamu pilih. Nah begitu.
Laki-laki, perempuan semuanya mendapatkan hak yang sama. Kalau laki-laki digemari suruh memilih bidadari, lek perempuan di surga digemari milih nopo kira-kira? Alamnya tiang jelas kan rabi malih, ngoten to nggih? Alamnya perempuan apa? Silahkan mereka memilih apa yang mereka maui. Semuanya mendapatkan ajang jembar. Yang jelas yang diberikan kesempatan memilih yang jadi selera, silahkan. Itu semuanya punya kesempatan, punya hak yang sama. Apa yang mau mereka inginkan? Nah begitu. Apa yang mau mereka inginkan? Silahkan, gak ada batasannya. Maka kuncinya tadi, tahan marah. Sementara dia ketika hendak melampiaskan bisa, ternyata dia ngerim. Nah, maka fadilahnya amat sangat luar biasa. Berikutnya satu lagi insyaallah 94. Sanjungan seseorang itu nilai buat dia, atau celaan seseorang itu hukuman untuk dia. Sekarang kita baca hadisnya. Man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah, wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Antum syuhada Allahu fil ardi. Rawahu Muslim. Yang di atas tadi pada Sunan Tirmidzi hadis pertama, yang kedua baru saja kita baca itu adalah Sahih Muslim. Siapa yang kamu sanjung kebaikan dikatakan surga buat dia, siapa yang dicela seseorang dengan kejelekan buat dia neraka. Praktek Nabi SAW ketika ada jenazah, ada orang tuh nyanjung-nyanjung, kata Nabi wajabat. Ada jenazah lewat, orang menyampaikan kesan tentang profil dia, dikatakan juga wajabat. Ketika ditanyakan wajabat, artinya apa yang kamu katakan mesti terjadi. Nilai buat dia apa yang kamu katakan. Ketika kamu menyanjung kebaikan buat dia, berarti surga untuk dia. Ketika kamu memberikan koreksi tentang dia, maka nilai dia sebagaimana yang kamu sampaikan koreksi. Karena kamu adalah saksi-saksi Allah yang ada di bumi. Pelajarannya apa? Pelajarannya ketika orang beramal itu dampaknya luas. Orang beramal itu dampaknya luas. Itu pelajaran pertama, orang beramal dampaknya luas. Semisal tiyang sing kentut niku sing kena dampak sinten? Sing kentut udara hidung, ngoten nggih. Hidunge sinten? Tuko. Dampak kepada yang kentut mungkin wetenge angglong, beseseke ilang, masuk anginnya hilang, enak. Dampak udara, sekarang ada aroma yang menyatu dengan udara, bisa kemana-mana. Hidung yang menghirupnya juga seperti itu. Dampaknya luas. Bila itu yang memenuhi udara itu isinya kebaikan, maka dia dapat kebaikan. Yang memenuhi udara dihirup oleh orang-orang itu isinya keburukan, dia juga dapat keburukan. Nah begitu. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, pengokohan untuk pelajaran nomor 1. Pengokohan pelajaran nomor 1. Tadi apa pelajaran nomor 1? Perbuatan seseorang itu dampaknya meluas. Itu adalah pengokohan pertama.
tentang pendefinisian iman, yaitu membuahkan aman. Yang kedua, pendefinisian Islam membuahkan selamat. Ini dalilnya untuk pengokohan dari kesimpulan pertama. Iman membuahkan aman sebagaimana pesan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaru min bawaikihi. Tidak sempurna iman satu di antara kamu sampai tetangganya aman dari kejahatannya. Berarti kalau gitu imannya seseorang kepada Allah ini punya dampak lingkungan. Di depan Allah keimanannya, Allah akan ridho, kepada lingkungannya mereka akan merasa aman. Nah, ketika merasa itu rumangsa aman kan saksi kan. Aku lek serawung karo kuwong kuwi aku mendapatkan rasa aman. Diganggu anuku nggak ada. Yang ada manfaat. Kan saksi kan. Bukan penentu tapi saksi. Bukan penentu tapi saksi. Nah begitu. Kemudian dalil yang kedua, ngokohnya al-muslimu man salimal muslimun milisanih wa yadih. Orang itu dikatakan Islam ketika lingkungannya mereka selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Wong niku lek Islame bener, kalau serawung lisane enggak menimbulkan bencana kepada orang yang lain, sesama muslim tentunya. Tangannya juga nggak mau menimbulkan resiko kepada orang lain. Makanya orang lain ketika bergaul dengan dia, saya selamat dari gangguan lisannya, saya selamat dari gangguan tangannya. Saksi kan, saksi. Nah seperti itu. Makanya minyak wangi juga beraroma wangi di hidung orang lain. Api juga akan beraroma sangit di hidung orang lain. Kok wangi? Oh, aku tas yang tokone si fulan bakal minyak wangi. Saksi kan? Kok sangit? Oh, aku tas melebu pandine si fulan. Saksi kan? Loh begitu. Itu pelajaran yang nomor 2 sebagai pengokoh. Pelajaran yang ketiga, supaya kita bersikap adil. Bila kita tahu kebaikan, katakan baik. Bila kita tahu keburukan, maka juga yakinlah buruk itu buruk. Ini sikap adil yang kita dituntut. Ini pelajaran ketiga, sikap adil yang kita dituntut. Apa itu? Bila itu kebaikan, akui itu kebaikan. Bila itu keburukan, sadarilah buruk itu buruk. Maka bila kita sudah mengakui baik itu baik, berarti kita itu saksi kebaikan buat dia. Bila kita menyadari buruk itu buruk, berarti kita sebagai saksi keburukan buat dia. Makanya ketika Nabi SAW itu melihat orang itu menyanjung, maka itu dikatakan wajabat. Nah begitu, sebagai saksi. Allah memberikan balas sebagaimana perbuatan dia, yang memandang itu sebagai saksi. Nah maka daripada itu upayakan, karena pergaulan kita itu dampaknya luas. Untuk pribadi ada, di depan Allah ada, di lingkungan juga ada. Upayakan Allah meridhoi, kita dapat kebaikan, lingkungan pun juga akan mendapatkan dampak kebaikan. Demikian 3 hal yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Pertama, kita mengelola bagaimana bisa punya niat. Yang kedua, ada hadis pertama tentang orang yang bisa dan mampu mengendalikan marah bersama fadilahnya. Yang ketiga, bahasanya perbuatan itu juga punya dampak kepada lingkungan. Maka perhatikan apa yang kita kerjakan, karena lingkungan akan menjadi saksi kepada kita semuanya. Insyaallah hadis-hadis yang lain bisa kita kaji menyusul. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.